Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the bands. Bands. Untuk profil Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Fokus utama kementerian ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan nasional, memperkuat ekosistem kebudayaan, serta mendorong inovasi riset dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Baik, selanjutnya pada bagian hasil analisis SWOT di sektor pendidikan, yaitu yang pertama, dari sisi strength, yaitu pendidikan Indonesia memiliki dukungan kuat dari pemerintah pusat termasuk program Merdeka Belajar yang inovatif. Kita juga memiliki SDM akademik dan tenaga pengajar yang berkualitas, serta berbagai platform digital seperti Rapot Pendidikan dan SIM PKB yang membantu proses pembelajaran. Selain itu, ada kemitraan dengan perguruan tinggi dan juga lembaga internasional yang memperkuat kapasitas sistem pendidikan kita. Namun masih ada beberapa weakness, yaitu kualitas pendidikan belum merata antar wilayah, infrastruktur juga belum sepenuhnya setara, lalu sistem kita masih bergantung pada APBN, birokrasi berjalan lambat, dan sebagian guru masih memiliki literasi digital yang rendah. Lalu dari sisi opportunity, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk inovasi pembelajaran. Dukungan masyarakat terhadap reformasi pendidikan semakin meningkat, lalu kerjasama internasional juga terbuka luas. Selain itu, kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas serta bertambah sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang literasi dan numerasi nasional. Sementara itu, threat yang perlu diwaspadai meliputi ketimpangan akses internet di daerah 3T, lalu persaingan global di bidang riset dan inovasi, serta ketidakpastian akibat perubahan kebijakan politik. Nah, kesenjangan ekonomi juga dapat menghambat partisipasi sekolah, ditambah potensi disrupsi teknologi AI dan juga platform swasta. Nah, dengan memahami SWOT ini, kita bisa menentukan strength dengan tepat untuk memperkuat keunggulan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan juga memitigasi ancaman. Selanjutnya di sini menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki kekuatan internal yang cukup dominan dengan total skor 1,7. Kekuatan tersebut terutama berasal dari dukungan pemerintah, program Merdeka Belajar, kualitas SDM, serta keberadaan platform digital dan kemitraan internasional. Sementara itu, kelemahan seperti senjangan pendidikan antar wilayah, infrastruktur yang belum merata, birokrasi yang lambat, dan rendahnya literasi guru menghasilkan total skor 1,0 dengan grand total IPA sebesar 2,7. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan internal lebih besar daripada kelemahan, sehingga sektor pendidikan memiliki fondasi yang cukup kuat untuk dikembangkan. Gambar kedua menampilkan tabel IFAS atau External Factor Analysis Summary, yaitu tabel yang digunakan untuk menganalisis faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang memengaruhi organisasi. Nah, tabel ini berisi bobot, rating, serta skor tertimbang yang menunjukkan tingkat pengaruh setiap faktor. Yang pertama yaitu peluang. Beberapa peluang besar yang diidentifikasi yaitu perkembangan teknologi digital di sektor pendidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran. Yang kedua, dukungan masyarakat terhadap reformasi pendidikan, yaitu dengan mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kerjasama internasional dalam riset dan inovasi, yaitu dengan membuka akses terhadap sumber daya dan pengetahuan global. Yang keempat, meningkatkan kebutuhan pendidikan tinggi berkualitas, yaitu dengan meningkatkan permintaan terhadap layanan pendidikan. Lalu yang kelima, kebijakan pemerintah tentang literasi dan numerasi nasional, yaitu dengan menjadi dasar penguatan kualitas pendidikan. Total skor peluang mencapai 1,71. Hal ini menunjukkan bahwa peluang eksternal memberikan dampak positif bagi organisasi. Lalu yang kedua, ancaman. Beberapa ancaman eksternal yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu ada kesenjangan akses internet di daerah 3T. Hal ini menyebabkan terhambatnya pemerataan pendidikan digital. Lalu yang kedua, persaingan global di bidang riset dan inovasi. Ini menuntut kualitas SDM yang semakin tinggi. Lalu ketidakpastian kebijakan politik dan anggaran pendidikan. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesinambungan program. Lalu kesenjangan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada akses dan partisipasi sekolah. Lalu disrupsi akibat teknologi AI dan platform swasta. Ini memerlukan adaptasi cepat agar tidak tertinggal. Nah, total skor ancaman adalah 1,15 yang berarti ancaman tetap signifikan, namun masih lebih rendah dibanding peluang. Dari perhitungan seluruh faktor eksternal atau tabel IPAS ini,
adalah 2,86 yang menunjukkan bahwa organisasi berada dalam kondisi yang cukup baik untuk memanfaatkan peluang dengan ancaman yang relatif masih dapat dikendalikan. Nah, analisis ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pendidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya ada kuadran. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dimana nilai faktor internal yaitu X 2,7 dan eksternal yaitu Y sama dengan 2,86, yang dimana menempatkan Kemendikbudristek ini di kuadran 1, yang dimana berarti Kemendikbudristek ini memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi, sehingga strategi yang tepat itu adalah strategi agresif, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang yang ada. Nah, Kemendikbudristek ini berada di kuadran 1. Baik, di slide 8 ini saya akan membahas tentang matriks SWOT. Matriks SWOT terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Faktor. Di faktor terdapat eksternal dan internal. Strength itu terdapat dukungan kuat dari pemerintah pusat, program Merdeka Belajar inovatif dan luas jangkauannya, SDM akademik dan tenaga pengajar berkualitas tinggi, adanya platform digital, pendidikan, rapor pendidikan, SIMPKB, dan kelima ada kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga internasional. Lalu di weakness, itu ada pertama kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, infrastruktur pendidikan belum merata, ketergantungan besar pada anggaran negara APBN, keempat birokrasi lambat dan kurang efisien, kelima kurangnya literasi digital di sebagian guru. Lalu di opportunity itu terdapat perkembangan teknologi digital di sektor pendidikan, dukungan masyarakat terhadap reformasi pendidikan, kerjasama internasional dalam riset dan inovasi, keempat meningkatnya kebutuhan pendidikan tinggi berkualitas, kebijakan pemerintah tentang literasi dan numerasi nasional. Lalu di kolom strategi SO atau strength digabung dengan opportunity itu terdapat 3 hal. Pertama, meningkatkan kerjasama internasional dalam riset dan inovasi dengan dukungan SDM akademik yang berkualitas. Strength 3 digabung dengan opportunity yang ketiga. Lalu, mengoptimalkan implementasi Merdeka Belajar dan pemanfaatan platform digital seperti rapor dan SIMPKB untuk mendukung perkembangan teknologi digital di sektor pendidikan. Strength kedua dengan strength keempat digabung dengan opportunity pertama. Lalu ketiga, memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam reformasi pendidikan. Strength pertama digabung oleh opportunity kedua. Lalu strategi weakness dan opportunity ada 3 hal. Pertama, mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dengan memanfaatkan teknologi digital. Weakness pertama digabung dengan opportunity pertama. Kedua, meningkatkan literasi digital guru melalui program kebijakan pemerintah tentang literasi dan numerasi nasional. Weakness kelima digabung dengan opportunity kelima. Dan terakhir, mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara melalui perkembangan digital di sektor pendidikan. Weakness ketiga digabung dengan opportunity pertama. Lalu, di threat itu ada 5 hal. Pertama, ketimpangan akses internet di daerah 3T, persaingan global di bidang riset dan inovasi, perubahan kebijakan, politik dan anggaran pendidikan, kesenjangan ekonomi mempengaruhi partisipasi sekolah, disrupsi akibat teknologi AI dan platform swasta. Strategi ST, strength digabung dengan threat itu ada 3 hal. Pertama, memanfaatkan dukungan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses di daerah 3T. Strength 1 digabung dengan threat yang pertama. Lalu kedua ada mengoptimalkan kualitas SDM akademik untuk menghadapi persaingan global di bidang riset dan inovasi. Strength ketiga digabung dengan threat kedua. Lalu mengoptimalkan implementasi program Merdeka Belajar untuk menghadapi disrupsi teknologi AI dan platform swasta. S2 digabung dengan strength 2 digabung dengan threat kelima. Lalu strategi WT, weakness and threat. Pertama ada memeratakan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Weakness kedua digabung dengan threat keempat. Lalu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan guna mengurangi ketimpangan akses internet di daerah 3T. Weakness kedua digabung dengan threat pertama. Terakhir ada meningkatkan literasi digital guru untuk mengurangi disrupsi akibat teknologi AI dan platform swasta. Weakness kelima digabung dengan T kelima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada bagian tabel QSPM ini digunakan untuk menilai strategi mana yang paling efektif berdasarkan faktor internal dan juga eksternal. Setelah diberikan bobot dan nilai daya tarik, terlihat bahwa strategi dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Nah, matriks ini membantu untuk memastikan keputusan strategi untuk lebih objektif dan juga terarah. Nah, untuk tabel skor kali ini, pada bagian ini kita melihat 2 perspektif, yaitu keuangan dan pelanggan atau masyarakat. Untuk perspektif keuangan, fokus utamanya adalah bagaimana memastikan anggaran pendidikan dikelola dengan efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya, dana yang
diberikan harus benar-benar digunakan dengan tepat dan sesuai rencana. Keberhasilannya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap, apakah program-program prioritas benar-benar terlaksana, dan bagaimana penilaian audit dari BPK. Lalu untuk perspektif pelanggan atau masyarakat, fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sekaligus memastikan masyarakat merasa puas. Hal ini diukur dari indeks kepuasan masyarakat melalui penyelesaian masalah, pengaduan, dan tingkat partisipasi satuan pendidikan. Targetnya misalnya LKM yang tinggi, pengaduan masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat, dan partisipasi masyarakat minimal 80%. Jadi secara sederhana, bagian balance scorecard ini menunjukkan bagaimana anggaran yang dikelola dengan baik dan bagaimana kualitas layanan ditingkatkan supaya masyarakat semakin puas dan terbantu. Pada gambar kedua, yaitu ditampilkan balance scorecard yang memang berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan strategi organisasi menjadi tujuan, indikator, serta inisiatif yang lebih jelas. Nah, pada tabel tersebut terdapat dua perspektif utama, yaitu perspektif proses internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk perspektif proses internal, tujuan strategisnya yaitu meningkatkan tata kelola, kualitas kebijakan, dan mutu layanan. Lalu indikator kinerja utama atau disingkat menjadi KPI. Lalu waktu penyelesaian layanan, jumlah kebijakan berbasis data, persentase sekolah dengan akreditasi baik. Untuk targetnya yaitu pemangkasan waktu layanan minimal 30%, 100%-nya kebijakan berbasis data, minimal 85% sekolah berakreditasi baik. Lalu inisiatifnya yaitu penyederhanaan SOP, penguatan sistem data seperti Dapodik dan PDDIKT, lalu melakukan evaluasi serta riset kebijakan secara berkala. Nah, jadi dalam perspektif ini berfokus pada bagaimana lembaga dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya melalui kebijakan yang cepat, tepat, serta berbasis data. Dengan memperkuat sistem informasi dan SOP, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih baik dan akurat bagi masyarakat. Lalu yang kedua yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan strategisnya yaitu meningkatkan kompetensi SDM dan mendorong transformasi digital pendidikan. Lalu yang keduanya indikator kinerja utama atau KPI. Lalu jam pelatihan pegawai, persentase guru atau dosen tersertifikasi, tingkat adopsi LMS atau platform Merdeka Belajar. Nah, untuk targetnya yaitu minimal 20 jam pelatihan per tahun, lalu guru tersertifikat minimal 60%, adopsi LMS mencapai 90%. Untuk inisiatifnya yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan digital, modernisasi infrastruktur TIK, dan program beasiswa penguatan kompetensi tenaga pendidik. Nah, dalam perspektif yang kedua ini lebih menekankan kepada pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai pendorong utama transformasi digital. Nah, dengan pelayanan yang memadai dan infrastruktur teknologi yang memang kuat, kualitas pembelajaran diharapkan semakin meningkat.